Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di Ramadan hari ke-8 dalam kegiatan ngabuburit bersama Miftahul Huda 07. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan apa yang telah saya sampaikan di pertemuan terdahulu yang berkaitan dengan masalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan dari pelaksanaan sholat tarawih lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka ganjaran untuknya ada kemungkinan besar diampuni dosa yang telah lalu. Namun yang jadi permasalahan yang lantas akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini dalam pelaksanaan ibadah tarawih tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata qoma seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika Allah pun memerintahkan salat dengan kata qoma ataupun turunan kata qoma, maka pelaksanaan salat tersebut harus benar-benar memperhatikan syarat, rukun, adab-adab sholat dan menjauhi setiap pembatalan sholat. Namun pada realitanya mungkin teman-teman pun pernah menjumpai ketika kita sholat tarawih berjamaah, kita menemui imam yang kadang-kadang cepat bacaannya sehingga kita tidak terkejar dalam pelaksanaan ibadah sholat. Misalkan saja yang pertama, Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sholatnya tidak akan sempurna ataupun sholatnya tidak akan diterima bagi orang yang tidak melaksanakan atau tidak membaca dari surah Al-Fatihah ketika sholat. Ketika sholat tarawih, terkadang imam cepat dalam bacaannya, bukan salah, karena dalam martabat atau ritme pembacaan Quran itu memang ada yang cepat. Kalau menurut ahli Qur'an, ritme pembacaan Quran itu ada 4. 1. Tahqiq, 2. tartil, 3. tadwin, 4. hadar. Nah, yang cepat itu dinamakan hadar. Namun kadangkala kita sebagai makmum tidak mampu mengimbangi kecepatan dari imam tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan cara membaca Al-Fatihah kita. Cara membaca Al-Fatihahnya, cobalah dengan 3 pemberhentian. Dikarenakan ketika kita membaca Al-Fatihah, itu diperbolehkan untuk menggunakan setiap pemberhentian ayat di 7 ayat Al-Fatihah, bisa menggunakan 3 pemberhentian di wakaf tamnya, dan bisa menggunakan 1 pemberhentian, yaitu membaca Al-Fatihah dengan 1 kali nafas.
insya Allah ketika kita membaca Al-Fatihah dengan 3 kali helaan nafas, hal tersebut dapat membantu kita untuk mengimbangi imam, semisalnya imam itu terlampau cepat menurut kita. Lantas kemudian seperti apa bacaan dari 3 helaan nafas pembacaan Al-Fatihah? Berikut saya akan memberikan contoh cara pembacaan Al-Quran ataupun cara membaca Al-Fatihah dengan 3 helaan nafas. Yang pertama, seperti biasa kita membaca bismillah sampai ke Maliki Yaumiddin. Dari iyyaka na'budu ke iyyaka nasta'in. Kemudian bernapas kembali dari ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu masalah sedikit dari permasalahan ketika kita sholat tarawih dapat terselesaikan. Adapun permasalahan lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.